Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Balvi ngerekamnya siang ya. Selamat siang untuk kelas 12 TKROA, 12 TKROB, dan 12 TKROC. Nah, ini adalah materi lanjutan dari materi pertama yaitu penyajian data. Nah, hari ini selanjutnya kita membahas bagaimana cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan OGIF. Baik, yang pertama kita akan cari tahu bagaimana cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel distribusi frekuensi. Biasanya hanya dua bagian ini saja ya, tapi ini Bu Alfi akan memperkenalkan istilah-istilah yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah yang bernama interval kelas. Nah, interval kelas itu apa? Nah, di sini intinya yang disebut sebagai interval kelas. Jadi dari tabel distribusi frekuensi ini ada berapa kelas? Ada kelas pertama, kelas kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kelas. Nah, interval kelasnya berarti ini antara 144 sampai 149 dan seterusnya. Inilah yang dinamakan sebagai interval kelas. Nah, selanjutnya tepi kelas atau batas nyata kelas. Jadi kelas ini kan ada batasnya ya. Misalkan kita fokus ke kelas pertama yaitu intervalnya adalah 144 sampai 149. Maka di sini ada tepi kelas yaitu tepi bawah dan tepi atas. Bagaimana menemukan tepi bawah? Kalau tepi bawah maka bagian ini batas bawahnya berarti 144 dan batas atasnya 149 ya untuk kelas pertama. Nah, tepi bawahnya yaitu 144 ini dikurangi 0,5 dapatlah 143,5. Nah, untuk mencari tepi atas maka batas atas yaitu 149 ditambah 0,5 ketemulah 149,5. Kelas kedua juga begitu, tepi bawahnya maka 150 dikurangi 0,5 dapatlah 149,5. Tepi atasnya maka 155 ditambah 0,5 dapatlah 155,5 dan seterusnya. Begitulah cara menemukan tepi bawah dan tepi atas ya. Selanjutnya adalah lebar kelas ya. Bagaimana cara mencari lebar kelas? Lebar kelas artinya dari interval 144 sampai 149 ini bisa terisi berapa data, itu namanya lebar kelas. Nah, lebar kelas bisa dicari dengan cara tepi kelas atas kurangi tepi kelas bawah. Jadi 149,5 dikurangi 143,5 dapatlah 6. Maka lebar kelasnya ada 6. Artinya dari kelas pertama ini bisa diisi 6 data yaitu 144, 145, 146, 147, 148 sampai 149. Ada 6 data yang bisa terisi di kelas pertama, kelas kedua dan kelas selanjutnya. Ini namanya lebar kelas. Selanjutnya adalah titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelas ini caranya adalah setengah kali batas atas tambah batas bawah. Jadi ini batas atas batas bawah ditambahkan 144 tambah 149 ditambahkan dibagi 2 dapatlah titik tengah kelas pertama yaitu 146,5. Kelas kedua ini ditambahkan bagi 2 dapatlah 152,5. Nah, begitulah istilah-istilah yang penting dalam tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya ada dua jenis tabel distribusi frekuensi yaitu tabel distribusi relatif di mana distribusi frekuensi relatif masing-masing kelas dapat diperoleh dengan menyatakan frekuensi kelas terhadap jumlah seluruh frekuensi. Ya, ini artinya ini ada menyatakan persentase ya, kurang persentase ya, menyatakan persentase frekuensi kelas terdapat jumlah seluruh frekuensi. Nah, kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif itu menyajikan data dengan pengelompokan. Ya, biasanya untuk mencari data yang lebih dari, kurang dari itu kita gunakan frekuensi kumulatif. Ya. Nah, ini tadi dari tabel distribusi frekuensi kan ada dua bagian ini ya. Kita cari dulu frekuensi relatifnya. Bagaimana cara mencari frekuensi relatifnya? Kita cek dulu frekuensi. Nah,
Untuk data kelas pertama yaitu 144 sampai 149 intervalnya itu ada satu frekuensi. Maka frekuensi relatifnya adalah 1 per seluruh frekuensinya. Nah, kebetulan di sini jumlah seluruh frekuensinya adalah 40, maka 1 per 40 kali 100% dapatlah 2,5%. Kelas 2 berarti, kelas kedua berarti 7 per seluruh frekuensi yaitu 40 kali 100% dapatlah 17,5. Begitu seterusnya, dilanjutkan sendiri ya. Nah, selanjutnya lalu bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif? Nah, frekuensi kumulatif sendiri itu dibagi dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari bagaimana, Bu? Nah, kita lihat kalau frekuensi kumulatif kurang dari, maka kita lihat ya, kita lihat batas tepi atas. Kurang dari tepi atas. Nah, berarti tepi atasnya 149,5, kemudian 195,5 dan seterusnya, tepi atas ya. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari itu kita gunakan tepi bawah. Jadi lebih dari tepi bawahnya. Nah, kita lihat yang data yang lebih dari 149,5 ada berapa? 149,5 kurang dari 149,5 ada berapa? Ada 1 saja. Selanjutnya data yang kurang dari 155,5 berarti ada berapa? Kurang dari 155,5 berarti kan ada ini 1 ditambah 7 dapatlah 8. Kurang dari 151,5 berarti atas ini ya, berarti ada 1 tambah 7 tambah 4 dapat 12. Kurang dari 167,5 berarti ada ini, ada 1 tambah 7 tambah 4 tambah 8. Kurang dari 173,5 berarti ini ya batasnya, berarti 1 tambah 7 tambah 4 tambah 8 tambah 10 dapatlah 30. Seterusnya berarti tinggal seperti ini saja. Nah, seterusnya berarti 30 nanti tambah 8 dapat 38. 38 tambah 2 dapat 40. Cara cepatnya untuk menulis frekuensi kumulatif kurang dari adalah langsung seperti ini saja. Pertama datanya akan 1 ya, 1 kemudian tambahkan 7 dapat 8. Lanjut lagi ya, 8 tambahkan 4 dapat 12. 12 tambahkan 8 dapat 20. 20 tambahkan 10 dapat 30. 30 tambahkan 8 dapat 38. 38 tambah 2 tambah 40. Ini cara cepatnya ya, kalau kalian tidak menulis bagian ini. Itu kalau frekuensi kumulatif kurang dari. Lalu bagaimana jika frekuensi kumulatif lebih dari? Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih dari, maka lebih dari batas bawah ya. Berarti lebih dari 143,5 ada berapa? Lebih dari 143,5, maka ada seluruh data ini. Ya, seluruh data ini yaitu ada 40 ya. Berarti ada 40. Nah, gitu ya. Berarti ada 40. Nah, lebih dari 149,5 ada berapa? Nah, lebih dari 149,5 berarti di sini ya. Berarti dia ada 39. Ya, 39. Cara cepatnya bagaimana, Bu? Cara cepatnya adalah kita isi seluruh data 40 ya. Kemudian dikurangi 1 dapat 39. 39 kurangi 7 dapat 32. 32 kurangi 4 dapat 28. 28 kurangi 8 dapat 20 dan seterusnya. Itu kalau frekuensi kumulatif lebih dari ya. Kalau kurang dari seperti tadi. Gitu caranya. Ya, 40 dikurangi 1 dapat 39, kurangi 7 dapat 32, kurangi 4 dapat 28 dan seterusnya. Itu kalau lebih dari. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan membuat tabel distribusi frekuensi Ini ada jumlah data, banyaknya 100 ini ya. Nah, langkah pertama untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah tentukan data terbesar dan terkecil dari data yang disajikan, yaitu yang terbesar adalah 78, yang terkecil adalah 40. Ya, sudah langkah pertama. Langkah kedua adalah langkah kedua tentukan jangkauan, yaitu data terbesar kurangi data terkecil. Terbesar tadi 78 kurangi 40 dapatlah 38. Langkah ketiga adalah tentukan banyak kelas. Nah, banyak kelas ini rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan N-nya banyak data. Karena tadi berarti K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 100. Nah, log 100 ini caranya mencari pakai kalkulator nggak apa-apa, pakai cara langsung juga tidak apa-apa. Cara langsung itu kita ingat materi kelas 10.
Kalau lupa pakai kalkulator saja. Berarti 1 ditambah 3,3 kali 2 dapatlah 6,6. Ya, log 100 itu 2. Maka kita dapat K-nya 7,6. Kita bulatkan ya. Nah, 7,6 dibulatkan ke 8 ya berarti. Nah, berarti K-nya adalah 8. Setelah ketemu K-nya, kita tentukan lebar kelas. Nah, lebar kelas caranya bagaimana? Lebar kelas kita simbolkan J sama dengan jangkauan dibagi K. Jangkauannya tadi 38 dibagi K-nya 8, dapatlah 44,75. Kita bulatkan ke 5. Ya, berarti di sini lebar kelasnya kita buat menjadi 5. Nah, artinya apa 5 di sini maksudnya? Nah, kita ambil data terkecil. Data terkecil tadi kan 40 ya. Jadi dimulai dari 40, lebarnya 5 berarti nanti ada 5 data. 40, 41, 42, 43, 44. Nah, jadi kelas pertama ada data antara 40 sampai 44 gitu. Kelas kedua berarti 45 sampai 49. Artinya di kelas kedua ada data yaitu 45, 46, 47, 48, 49 ya. Jadi ada 5, lebarnya 5 data yang ada di sini. Begitu seterusnya sampai dengan 79. Ini kita buat menjadi, karena tadi jangkauannya kan data terbesarnya kan 78, maka di sini kita buat sampai 79. Artinya apa? Data 78 itu ada di dalam kelas yang terakhir ini. Ya. Begini cara membuat. Nah, kalau kita sudah membuat intervalnya ya, intervalnya seperti itu ya. 40, 44. Dilanjutkan lagi 45, 49 sampai seterusnya sampai 78 data terbesarnya ya. 79 ya data terbesarnya. Nah, selanjutnya adalah kita cari frekuensinya. Bagaimana cek ke data tersebut ya. Antara 40 sampai 44 itu ada berapa data yang memenuhi? Oh, ternyata ada 7 data. Kita cek ya. Di sini antara 40 sampai 44 nanti ada berapa data? Dihitung. 44, 42 dihitung semuanya gitu ya. Jadi frekuensinya ada 7 ini ya. Selanjutnya di kelas kedua antara 45 sampai 49 ada berapa data? Oh, ada 8 data dan seterusnya. Maka jadilah tabel distribusi frekuensi kita sudah jadi. Nah, selanjutnya ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari seperti tadi. Nah, sudah ketemu data ini, frekuensi kumulatif kurang darinya adalah langsung cara cepatnya ya, berarti 7 tambah 8, 15, 15 tambah 12, 27, tambah 21, 48, tambah 23, 71, dan seterusnya. Ini kurang dari. Frekuensi relatif kurang dari berarti tinggal kita lihat ini ya. Ini adalah 7 loh ya. Oh, frekuensi relatif kurang dari ya, berarti kita lihat frekuensi kumulatif kurang darinya ya. Berarti berarti ini 7 per 100, ini salah ya, diganti ya. 15 per 100 kali 100%, 27 per 100 kali 100%, dan seterusnya. Ini kalau frekuensi relatif kurang dari. Kalau frekuensi relatif lebih dari berarti kalian bisa itu nanti cari dulu frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari ini ya. Nah, berarti kita cari frekuensi kumulatif lebih dari, caranya jumlah data kan 100, kurangi 7, kurangi 8, kurangi 12 dapat ini, kurangi 21 dapat ini, dan seterusnya ya. Ini untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau relatif kurang dari, maka tinggal kita ini presentase, ini kita presentasekan ya. Ini 7 ya, berarti ada kesalahan ya, kita presentasekan gitu. Nah, sudah selesai cara membuat tabel distribusi frekuensi sampai pada ini ya. Nah, begitu. Selanjutnya adalah ini frekuensi kumulatif lebih dari, tadi sudah. Nah, inilah bagian yang sering digunakan dari tabel distribusi frekuensi. Jadi minimal kita bisa mencari cara membuat interval, cara menentukan frekuensi, cara menentukan titik tengah, dan cara menemukan frekuensi kumulatif kurang dari. Ini yang paling penting dari tabel distribusi frekuensi. Demikian untuk histogram, Bu Alfi akan sampaikan di bagian selanjutnya ya, biar video ini tidak terlalu panjang. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.